Halo teman-teman otomotif. Di video kali ini atau video episode yang kedua ini, saya akan mengetes atau menguji coba antara kabel coil custom dengan kabel coil yang standar. Sebelum video ini dilanjutkan, saya sarankan untuk kalian menghentikan video ini sejenak dan menekan tombol subscribe beserta tombol loncengnya. Dan bila kalian menyukai video ini, saya sarankan untuk menekan tombol like-nya juga. Dan jika semua sudah ditekan, saya ucapkan terima kasih dan duduk manis. Selamat menonton. Hehehe. Ini stasioner, gas, lepas, gas lagi, lepas gas, lepas gas. Halo teman-teman otomotif. Di video kali ini atau video episode 2 ini, atau lebih tepatnya episode pembuktian pengetesan pada kabel coil custom, seperti itu. Seperti video yang saya tampilkan tadi di awal, banyak customer yang mempertanyakan bagaimana sih kelebihan atau pengetesannya. Ya ini videonya, ini saya buktikan sekalian. Ini kabel coil custom versus dengan kabel coil standar atau OM, atau mereknya ini bukan bermaksud menjelekkan merek, tapi ini mereknya yaitu Seiwa. Seperti itu. Ini kabel busi standar atau bisa dikatakan OM, kalian bisa cari di toko-toko spare part. Banyak kalau yang kabel coil yang Seiwa gini satu set dengan kabel businya. Kalau ini ya ini saya bikin sendiri ya gitu. Untuk harganya 90.000 free ongkir se-Jawa, bonus bayar bensin, garansi 1 bulan. Kalau yang belum menonton video yang pertama, kalian wajib menonton video episode yang pertama. Ini 0 hambatan, cara menghitungnya dan cara pengetesannya ada di video ini. Rekomendasi di sini ya. Untuk yang berminat, ini nomornya kayak gitu. Oke, langsung saya terangkan untuk beberapa tahap pengetesan. Tahap pengetesan yaitu tahap pertama. Biasanya kalau mobil yang masih standar, mobil kijang, pagi-pagi saat mau starter pasti terasa berat. Karena ya pasti starter agak susah, mati lagi, nyala, mati lagi ya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua padahal ini ya, maaf diulang lagi. Yang pertama padahal filter karbu udah ganti baru, karbu habis diservis, tapi pagi tetap di starter kurang, langsung jreng kayak gitu ya, kayak gitar. Yang kedua yaitu tahap pengetesan pembuktian bahwa ini pengapian kabel coil 0 hambatan ini versus dengan yang kabel coil yang standar tadi. Yang ini yaitu percikannya lebih besar yang ini karena dia 0 hambatan. Nanti saya buktikan di tahap yang kedua pengetesannya. Kemudian di tahap ketiga yaitu tahap pengetesan kebocoran. Kebocoran itu kalau kabel bocor biasanya di starter juga agak sulit. Yang kedua yaitu suaranya pasti masuk ke dalam mobil kayak gitu, atau ke dalam audio. Jadi kalian kalau ada tape dinyalain, begitu tape nyala tanpa suara pun udah masuk suaranya, kresek 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 gitu. Kalau enggak radionya juga ada suara kresek kresek. Kalau ini nanti saya buktikan, ini udah saya dijamin nggak ada. Kemudian yang keempat yaitu tahap pengetesan akselerasi. Jadi intinya yang keempat itu tahap terakhir. Biasanya kalau mobil standar setelah kita los gas lalu becek gas sampai secara spontan ya, becek langsung secara dadakan sampai rata sama lantai, biasanya kan langsung yang namanya itu ngempos. Jadi agak berebet, ngempos, ya gitulah intinya. Dan ini nanti saya uji coba dan saya buktikan. Kalau saya bilang sekarang, jawabannya adalah tidak ada ngempos sama sekali. So, langsung aja dicoba urut dari yang pertama sampai yang terakhir tadi. Oke, langsung aja dicoba pengetesannya. Ngocok sekali kalau mobil lama. Ini saya buktikan. Ini enggak saya ngocok. Ini kaki. Nah, ini ya, kaki di bawah. Kakinya satu di sini. Ini gini aja nih. Ya. Standby, langsung starter.
Ya, tanpa ngocok-ngocok udah terbukti langsung nyala tanpa harus kocok-kocok gas. Haha. Ya, saya rasa cukup pengetesan starter. Pembuktian bahwa ini starternya enteng. Ya, ini setelah kabel coil udah terpasang, nih mesin udah nyala. Nih saya akan mengetes radio dan tipnya. Bisa dilihat di sini ada speaker pintu, speaker dashboard. Ini tape. Cara ngetesnya kalau ada kebocoran, tape-nya dinyalakan aja. Kita pakai mode aux in, jadi nggak ada suara sama sekali. Kalau nggak ada suara sama sekali, kalau ini sampai bocor, otomatis suara mesin akan tetap masuk ke dalam. Oke, langsung dinyalain. Ya, ini mode aux in. Ini saya mic-nya akan saya tempelkan ke speaker pintu. Ciri-cirinya kalau bocor, dia ada bunyi kresek-kresek kayak gitu masuk ke dalam speaker, atau tepatnya suara mesin masuk ke ini speaker kayak gitu. Tapi ini alhamdulillah nggak ada. Jadi ini clear, saatnya ngetes ke radio. Ya, saya rasa cukup ya, daripada saya kena copyright. Ini udah terbukti nggak ada kebocoran pada kabel koilnya. Jadi saya nyatakan untuk pengetesan tahap radio aman seperti itu. Ya, ini untuk uji coba tahap terakhir, yaitu uji coba saat ini gas dalam kondisi stasioner tanpa gas. Habis itu langsung di gas secara spontan, langsung gas mentok.
Jadi mainnya itu mentok kayak gini langsung, lepas lagi langsung pentok lagi kayak gitu. Kalau misalnya mobil-mobil yang belum di-upgrade pengapian dan ya intinya belum di-upgrade pengapian itu umumnya saat habis di los gas, digas lagi langsung mentok gitu, biasanya dia ada suara semacam kayak berbet kayak gitu ya. Tetapi untuk ini saya waktu pengetesan itu nggak ada masalah, tapi biar terbukti langsung aja dicoba. Oke, langsung dicoba ya. Ini tanpa gas, langsung saya gas ya. Ini stasioner, gas, lepas, gas lagi, lepas gas, ya gitu ya. Jadi mungkin cukup matikan aja. Ya jadi intinya ini kelebihannya saat dia gas ini drop, maksudnya nggak ada gas masuk, begitu dia disentak gas lagi dia langsung ngisi gitu ya, tanpa adanya ngedrop dulu powernya. Jadi powernya rata terus seperti itu. Oke, mungkin pengetesan ini udah selesai. Ya oke, setelah tadi kalian melihat tahapan-tahapan pengetesan, bisa disimpulkan yaitu kabel coil yang custom ini lebih bagus ya. Ini udah saya pakai sendiri di mobil saya. Kelebihannya apa mas? Kelebihannya itu akselerasi saat digas, ngempos saat kita gas mendadak. Yang kedua yaitu untuk ininya apa namanya, stasioner lebih stabil. Dan yang terakhir pasti yang diinginkan itu bahan bakar lebih irit kayak gitu ya. Ya seperti itu yang diinginkan. Kemudian pengaplikasian bisa di mobil apa aja mas? Ya ini bisa diaplikasikan pada mobil apa saja, bahkan yang masih platina atau udah di upgrade CDI sekalipun, seperti itu. Syaratnya yaitu gini, coilnya masih botol, diusahakan standar aja coilnya, nggak usah yang racing, nggak usah yang ya macam-macam lah, intinya standar aja. Denso bisa ya, merek-merek lain juga bisa, intinya seperti itu. Jadi intinya kalau mau main racing nggak perlu harus yang mahal atau bermerek-merek yang mahal. Ini saya jamin ini aman. Kalau ada kebocoran selama dipakai terus-menerus, ya silakan aja hubungi saya, kembalikan seperti itu. Untuk harganya saya ulangi, harganya 90.000, free ongkir sejawa, garansi 1 bulan, bonus puyer bensin ya. Bisa diaplikasikan pada semua mobil yang masih platina ataupun yang udah di upgrade ke CDI ya gitu. Pengapian tetap bisa besar, tapi kalau ingin stabil ya dipakaikan CDI. Kalau mau stabil, kalau nggak pakai CDI, pakai platina ya juga bisa, nggak apa-apa. Dan ini pembuktian juga, saya nggak main curang ya. Untuk video-video yang sebelumnya kan saya bilang budayakan irit dan kencang, tapi saya karbonnya hijet biar saya nggak dikira hoax. Ini karbu saya kembalikan ke normal atau standar kayak gitu, dan tetap bisa irit. Dan sudah terbukti juga. Bagi yang berminat, ini ya, ini nomornya. Kenapa juga nggak saya ganti ke setiap kabel busi 1 sampai dengan 4? Kalau ini pengapian terlalu besar, sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus, seperti itu ya. Jadi ini itu hanya mempercepat pengapian dari coil biar sampai ke delco saja, seperti itu. Nggak perlu sampai kita percepat lagi ke busi, karena ini dari delco ke busi aja jaraknya udah pendek-pendek seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan video ini. Bagi yang berminat, harganya 90.000, free ongkir sejawa, garansi 1 bulan, bonus puyer bensin ya. Bonus puyer bensin, kalian bisa request untuk puyer bensinnya biar mobil kalian lebih irit dan tarikannya juga lebih enteng kayak gitu ya, tanpa ngempos seperti itu. Untuk nomor WA, telepon, SMS ada di sini, kalian bisa menghubungi. Untuk yang belum menonton video yang pertama, kalian bisa klik di kolom deskripsi
atau juga kalian bisa lihat pengetesan kabel hambatan busi yang racing. Kalau saya nih kabelnya sewa semua kecuali ini kabel coilnya custom. Ya mungkin cukup sekian video ini, saya mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di next video, bye.